Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Harley sebagai mahasiswa kedokteran Universitas Pelita Harapan sebagai pembawa acara pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, kepada Kak Oki Madasari sebagai penulis, Kak Winda Aranti Melantika sebagai presenter TVRI, dan tentunya kepada Mikhail sebagai politisi PSI yang telah berkenan menjadi pembicara pada hari ini. Selamat bergabung juga saya ucapkan kepada moderator kita, Kak Karis dan Kak Rostua, dengan tema kebebasan berpendapat sudah darurat atau masih wajar. Sebelum kita mulai pada acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Peserta tak dipersilahkan untuk mute. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan pahlawan. Baik, terima kasih Kak Karis. Oke, selanjutnya kita oper ke moderator kita. Oke, pertama-tama saya ingin memanggil pembicara kita yang pertama, Mbak Winda Arianti Melantika sebagai presenter TVRI Jogja. Apakah sudah hadir, Mbak Winda? Oke. Ya. Oke, udah masuk. Sudah masuk? Apa kabar? Oh iya. Halo. Baik, seneng banget ya bisa gabung sama teman-teman semuanya. Ya, Salam kenal. Kami ada pertanyaan-pertanyaan nih sedikit nih. Sharing-sharing aja kita ya. Oke, Mbak kan sebagai presenter TVRI Jogja ya. Waduh, keren banget itu. Aduh, keren banget. Dari pertanyaan di sini, bagaimana menurut Mbak seharusnya pers bijak dalam menyampaikan pendapatnya? Adakah faktor-faktor yang menyebabkan ketika pers itu menyampaikan pendapat itu di luar kewajaran yang seharusnya? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Winda Arianti Melantika, teman-teman bisa panggil saya Winda atau Melantika, dan saat ini memang saya bekerja di stasiun TVRI Yogyakarta menjadi seorang presenter. Sebenarnya basic saya adalah presenter, namun mau tidak mau jika di TVRI Jogja saya harus terjun di bidang jurnalistik seperti itu. Kalau tadi pertanyaan yang disampaikan mungkin apa saja yang apakah ada batasan ketika pers itu menyampaikan pendapat? Itu pastinya ada. Pers sendiri seperti warga Indonesia pada umumnya, yang mana kita memiliki kebebasan untuk berpendapat. Namun lebih dari itu kita juga memiliki sesuatu yang memang dimana kita harus, tidak semuanya kita harus keluarkan. Artinya memang kita harus punya batas-batas tertentu untuk
kita tetap dapat mengeluarkan pendapat kita masing-masing. Seperti itu. Iya. Ada nggak kira-kira range batas? Contohnya nih, ada range batas yang tidak wajar seperti itu. Yang kayak suatu person ini menyampaikan, oh ini di luar batasan yang harus disampaikan. Itu bagaimana cara kita mengolahnya dan Sebenarnya memperbaiki. itu tinggal kata sih. Sebenarnya apa yang kita sampaikan mungkin orang itu belum bisa menerima. Mungkin seperti apa cara kita menyampaikan, gaya kita berbicara, ataupun kata-kata yang kita gunakan untuk menyampaikan pendapat itu memang harus kita pikirkan matang-matang. Karena kalau tidak, apa yang kita keluarkan, kalimat yang kita keluarkan, ataupun pendapat yang kita keluarkan itu bisa berbeda makna ketika orang yang menerima atau mendengarkan kritik ataupun saran yang kita berikan seperti itu. Lantas bagaimana caranya untuk mengedukasi masyarakat sebagai seorang pers nih? Kan masyarakat ini kadang istilahnya kalau menyampaikan pendapat itu suka ceplas-ceplos gitu ya bahasa asingnya. Nah, bagaimana cara Mbak itu mengedukasi, oh yang ini udah di luar kewajaran gitu? Sebenarnya seperti ini, setiap pribadi orang itu memiliki gaya serta mungkin karakter masing-masing. Nah, itu yang sebenarnya dari sekarang memang harus kita tanamkan. Karakter yang seperti apa yang harus kita bentuk, teman-teman bentuk. Artinya kita tidak boleh arogan dalam penyampaian pendapat. Kita juga harus memiliki bukti serta fakta yang otentik ketika kita sebelum menyampaikan pendapat itu. Apalagi sekarang teman-teman, terutama milenial ini banyak sekali yang saat ini memang senang berargumen lewat sosial media. Nah, itu mungkin teman-teman saat ini harus memang berhati-hati, kata-kata terutama yang dikeluarkan baik lisan maupun tertulis itu harus sangat diperhatikan. Karena sekarang gampang banget screenshot ataupun direkam, di-share itu bisa besoknya bisa mengancam kita. Bahasanya seperti itu. Maksudnya apapun informasi yang kita dapat ataupun apa yang ingin kita keluarkan, apa yang ingin kita sampaikan itu untuk teman-teman milenial nih, yang penting jangan gerusa-gerusu, bahasa Indonesianya itu nggak gerusa-gerusu, jangan cepat-cepat, dan juga memang kita harus mencari data yang otentik dulu sebelum memang kita tuh berpendapat seperti itu, dan tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Berarti kita kalau berpendapat ini bukan hanya dilihat dari tutur kata ya, betul ya Mbak? Ya. Tapi juga bisa lewat media sosial, bisa juga lewat ya media-media macam-macam lah sekarang ya, karena sekarang kan kita udah tahu kan era globalisasi banyak banget kayak media untuk menyampaikan pendapat. Namun pendapat itu yang harus kita pilih-pilih ya Mbak ya. Iya, sebenarnya tidak apa-apa kita ingin menyampaikan sebuah pendapat kita atau kritikan kita ataupun mungkin argumen kita ke media sosial, itu sebenarnya kita memiliki hak. Namun hak-hak itu memang harus ada batasannya, terutama memang kita tidak boleh arogan untuk mengeluarkan pendapat ataupun mengeluarkan argumen. Semua juga punya batasan. Atau juga ini kita negara demokrasi, kita juga ada hukum yang berlaku. Ketika memang apa yang kita keluarkan itu memang sudah menyalahi aturan atau memang itu sudah menyakiti orang lain, itu kan pasti akan ada pasal-pasal yang akan bisa menjerat kita ke dalam ranah tersebut gitu. Oke. Kalau sebagai presenter Mbak ya, ini Jessica lihat ini kayaknya Mbak begitu percaya diri gitu. agak mau nanya sedikit dari pribadi dari Jessica, bagaimana cara kita percaya diri untuk menyampaikan sebuah pendapat nih? Takutnya kan pendapat kita tidak dihargai oleh orang lain, takutnya pendapat kita takutnya semua orang berpikir sama seperti kita. Mau disampaikan apa enggak ya? Gimana caranya kayak kita percaya diri untuk menyampaikan pendapat yang ya kita merasa benar gitu, tanpa merasa kayak insecure lah zaman sekarang ya. Sebenarnya pendapat itu yang pertama kita bebas akan memberikan pendapat ke siapa ataupun di mana, tapi kita harus melihat konteksnya, apakah kita memang di bidang tersebut atau tidak. Kalau saya pribadi, ketika memang saya berkecimpung di dunia tersebut, yang misalkan saya mengkritik sebuah mungkin teman-teman, mungkin basic saya di presenter atau ke MC ataupun ke public speaking, sebetulnya mungkin saya bisa mengkritik
dengan alasan gitu kalau saya tahu. Tapi misalkan saya tidak berkecimpung di dunia ekonomi, kalau saya mengkritik sebenarnya saya punya bahan apa, saya punya posisi apa, atau saya punya kemampuan apa. Jadi mungkin teman-teman kalau mungkin ingin mengkritik ataupun ingin memberi masukan dan berpendapat itu sah-sah saja, namun kalian juga harus punya sebuah apa ya, ilmu ataupun memang sebuah basic dasar yang memang kalian ilmunya itu punya. Jadi jangan semata-mata kalian mengkritik tapi tidak ada alasan dan juga kosong gitu. Jadi kalian harus punya alasan dan memang itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa seperti itu? Dan terutama sampaikanlah dengan cara yang baik. Tidak serta-merta kita menghakimi bahwa dia itu salah atau bahwa dia itu kurang benar dan lain sebagainya, itu tidak. Oh, belum tentu kritik dan juga saran dan argumen yang kita berikan itu juga betul, tapi kan setidaknya kita bisa mengeluarkan apa yang memang dalam benak kita menurut kita benar. Tapi kuncinya adalah sampaikanlah memang dengan tutur kata ataupun situasi yang seenggaknya pas gitu. Mungkin kalau kita mengkritik seseorang yang mungkin hatinya mungkin sedang apa ya, amarahnya sedang naik atau memang sedang dalam banyak pikiran, ya kita harus tahulah, kita harus bisa mencari celah-celah di mana memang kita bisa menyampaikan di waktu yang tepat. Itu aja. Oke, baik Kak. Pertanyaan lagi nih berikutnya nih. Gimana caranya faktor-faktor apa aja faktor-faktor kita untuk menyampaikan sebuah aspirasi pendapat tanpa menyakiti yang lainnya? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan bagaimana agar pendapat atau kritikan kita yang kita berikan kepada orang lain itu tidak menyakiti. Satu, memang kita harus ada pendekatan secara nonverbal. Dalam artian kita memang harus bisa masuk ke dalam ranahnya, kita bisa dekati orangnya dulu seperti apa, dan kita bisa bicarakan secara baik-baik tanpa menyakiti. Artinya memang kita harus belajar untuk tidak sembarangan mengeluarkan sebuah kata atau kalimat yang memang kadang menurut kita itu tidak menyakiti, tapi menurut orang tersebut menyakiti. Nah, sebelum kita mengeluarkan kritik dan juga saran tersebut, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu seperti apa kepribadian orang tersebut. Apakah memang orangnya itu gampang tersinggungan, ataukah memang orangnya itu cuek kalau menerima kritik, it's fine, nggak apa-apa gitu. Kan ada orang yang memang tipenya mungkin sulit untuk bisa dikritik dan merasa dirinya itu benar. Itu pun ada orang tipe seperti itu. Tapi tergantung bagaimana cara kita, ibaratnya kita melobi dia, kita mendekati dia agar sebenarnya maksud kita itu baik gitu. Itu hanya kita sendiri yang tahu gitu. Jadi memang tergantung cara kita pendekatan ke dia seperti apa, agar kita bisa tahu wataknya dulu seperti apa, baru kita bisa menyampaikan gaya yang seperti apa yang harus kita sampaikan untuk mengkritik atau memberikan pendapat orang tersebut. Gitu. Mungkin ada lagi? Oke, baik Mbak Winda, terima kasih atas seluruh jawabannya. Mungkin karena Jessica lagi kehilangan sinyal. Dan ya, salam kenal Mbak, nama saya Karis. Oh ya, halo Mas Karis. Oke, terima kasih Mbak untuk seluruh jawabannya. Saya akan langsung oper ke Mas Mikael. Halo Mas Mikael, selamat sore Mas. Ya, halo. Mas sebagai perwakilan politisi. Nah, bagaimana Mbak tentang kebebasan berpendapat sekarang ini sebagai politisi, dan bagaimana juga tanggapan Mas sendiri di dalam politisi untuk melakukan penyampaian pendapat kepada pemerintah? Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Mikhail Gorbachev. Saat ini saya menjadi Direktur Lingkungan Hidup di Partai Solidaritas Indonesia. Di sini juga ada Mbak Oki, guru saya. Kita pernah ketemu Mbak, entah
2 atau 3 tahun lalu di pelatihan menulis kureta. Terima kasih nih ilmunya, saya sekarang udah jago nulis-nulis rilis gitu ya. Oke. Balik ke Mas Karis. Jadi list pertanyaan yang tadi ya, bagaimana kebebasan berpendapat di Indonesia saat ini, mungkin gitu kali ya, Mas Karis ingin menanyakan itu ya, terutama untuk politisi gitu ya. Iya, benar Mas. Oke, kalau untuk politisi sendiri sebenarnya kita nggak ada kalau kulihat gitu ya, kebebasan berpendapat bagi para politisi nih ya, bagi para politisi it's okay sih kayaknya ya. Kita lihat bagaimana banyak oposisi gitu ya di negara kita. Pokoknya sekarang kita lagi disuguhi demokrasi yang menurut saya berimbang gitu ya. Apalagi dengan keluarnya sosial media yang saat ini jadi lebih powerful karena kita lagi menghadapi pandemi COVID, nggak bisa kemana-mana, akhirnya semua tumpah ruah di sosial media. Bahkan saat ini kita bisa mengadakan yang macam ini gitu ya. Kalau dulu saya sama Mbak Oki tuh harus disatuin dulu di satu tempat, baru kita bisa diskusi, baru kita bisa eh, baru kita bisa belajar atau apalah gitu ya, workshop. Nah sekarang kita bisa melakukan ini, misalnya daring gitu ya, dan kita dipaksa untuk melakukannya malah secara daring. Jadi menurut saya sih untuk saat ini pendapat malah banyak sekali di sosial media itu kita malah dijejali dengan banyak sekali informasi. Nah, yang menarik bagi saya adalah bahwa bagaimana kita, saya lihat ada banyak, bahkan orang tua saya sendiri sering nanya gitu ya, kalau dia dengar berita gitu, dia sering nanya, Mbak, yang ini benar atau enggak gitu. Jadi permasalahan sekarang sebenarnya sudah bergeser dari kebebasan berpendapat menurut saya nih ya, eh, menjadi apakah pendapat ini benar atau enggak gitu ya. Apakah saat seorang politisi misalnya mengeluarkan pendapat, bagaimana tanggapan kita. Jadi di sini literasi kita diuji. Jadi apa tuh istilahnya sense literasi kita diuji bahwa pada saat kita mendengar suatu pendapat, mendengar suatu berita atau mendengar apapun gitu ya di sosial media, kita harus kita harus punya, tadi kalau misalnya Mbak Winda bilangnya jurnalistik ya, sense jurnalistiknya harus jalan tuh gitu ya. Kita harus lihat apakah ini benar atau enggak ya gitu ya. Kalau berita tuh kadang-kadang ada yang suka share berita tanpa melihat tahun dan bulannya gitu ya. Kayak kemarin tiba-tiba Kemensos dikabarkan terbakar gedung Kemensos gitu. Padahal itu berita lama. Jadi memang udah terbakar gitu. Terus semua orang langsung berpendapat bahwa oh jangan-jangan ini adalah pemusnahan bukti segala macam. Padahal loh itu berita tahun kapan gitu ya. Tapi beredar lagi di sosial media. Pada saat itu WhatsApp group. Nah jadi itu sebenarnya kita harus punya tingkat kritis yang cukup untuk mengunyah informasi-informasi yang sekarang beredar malah makin bebas. Jadi kebebasan berpendapat itu satu hal, namun kedewasaan dalam menanggapi pendapat itu hal lain gitu ya. Tadi juga Mbak Winda juga sempat bilang bahwa pada saat berpendapat kita istilahnya jangan kosong gitu ya. Berpendapat itu penuh isi, ada gizinya gitu. Tapi menerima pendapat juga sama. Jadi dalam mengolah pendapat, mengunyah pendapat itu menurut saya kita harus punya isi gitu ya, apalagi pendapat dari politisi. Ini istilahnya self correction. Gitu mungkin Mas Karis. Ya, bagaimana Mas untuk tanggapan Mas sendiri tentang pemerintah? Nah, pemerintah sendiri kan kalau dikritik kadang-kadang ini Mas menyebabkan kubu lawan menganggap bahwa kebebasan berpendapat saya dikekang oleh pemerintah. Nah, bagaimana tanggapan Mas sendiri tentang para politisi yang mengkritisi pemerintah? Apakah pemerintah sekarang ini membatasi kebebasan berpendapat untuk lawan politiknya, Mas? Oke. Menurut saya sih masih oke ya. Enggak, karena gini. Maksudnya, nah ini juga ada peranan. Nanti Mbak Winda di media bisa cerita lebih banyak sebenarnya. Peranan dari media bagaimana menurut saya semenjak kita keluar dari Orde Baru lalu masuk reformasi, kebebasan pers itu sudah cukup sudah cukup kuat sehingga kita saat ini
nggak bisa lagi tuh menutup-nutupi informasi gitu. Jadi pendapat ini, kebebasan berpendapat menurut saya sangat terikat dengan undang-undang pers itu. Nah, zaman ini gitu ya, pendapat yang macam apapun mampu masuk ke dalam media gitu. Meskipun media mainstream mungkin agak sulit. Maksudnya media mainstream karena tadi ya mereka punya sistem yang jelas untuk apa namanya, check and recheck berbagai pendapat itu. Namun siapapun dapat berpendapat. Sosial media satu hal. Kalau pendapat itu memang mewakili orang banyak, pendapat itu akan viral. Meskipun viral saat ini juga bisa dibikin gitu ya. Ada juga apa arsitek-arsitek sosial media yang mampu menciptakan viral gitu ya. Jadi suatu pendapat tiba-tiba viral karena memang dibikin orang lah gitu. Atau suatu isu menjadi viral karena ya memang ada yang menggerakkan, ada invisible hand di belakang itu yang apa yang mencoba menggerakkan itu. Namun perdebatan-perdebatan yang saya lihat di sosial media saat ini itu cukup berimbang. Artinya kubu yang manapun, kalau kita mau sebut ada kubu gitu ya, dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bebas. Eh, Artinya bisa mengeluarkan pendapat, bahkan bisa apa tuh istilahnya berdiskusi gitu ya. Ada diskursus di sosial media antara dua kubu gitu. Kita bisa nontonin gitu ya. Mereka berdua berantem misalnya di Twitter gitu, tweet war gitu kan, antara satu dan yang lain gitu ya. Dan kita bisa nonton dengan seru kalau memang yang suka begitu gitu. Nah, yang jadi persoalan malah bagi yang nggak suka, bagi yang nggak suka bagi yang nggak suka berantem atau nontonin orang berantem, melihat dua pendapat yang saling apa berseteru di sosial media itu kadang-kadang menjemukan. Apalagi kita disodorin itu dari tahun 2014 gitu ya. Saya lihat ada mulai perpecahan, maksudnya tadi kubu gitu ya, dan lalu sampai saat ini masih apa tuh masih berkelahi gitu ya, masih berkelahi di sosial media meskipun aktor-aktornya seringkali sudah pindah haluan gitu ya, seringkali sudah berubah kubu, tapi rakyat di bawah masih terus ikut gontok-gontokan gitu. Itu mungkin yang lebih mengkhawatirkan bagi saya daripada kebebasan berpendapat, bahwa pendapat-pendapat yang kalau tadi merefer Mbak Winda itu di apa ya, diberikan tidak dengan tanggung jawab itu membakar emosi masyarakat, karena masyarakat tadi nggak punya budaya literasi yang baik. Artinya semua pendapat asal itu misalnya diucapkan oleh orang yang dia pandang, oh ini kan orang apa ya, tokoh nasional gitu ya, oh dia kan punya kredibilitas bla 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 gitu ya, tapi nggak dicerna lagi apa misalnya kepatutan atau mungkin azas apanya tuh check and rechecknya kurang gitu ya, akhirnya pendapat itu ditelan mentah-mentah dan dipertahankan bahkan diperdebatkan di sosial media gitu sih Karis, kalau dari point of view saya. Tes tes, masih nyambung kan ya? Ya, halo Mas. Ya. Ya, sorry, mungkin kendala sinyal. Nah, ini kan juga apa namanya, mohon maaf juga kadang-kadang videonya tidak terlihat karena juga kendala sinyal. Nah, ini kan berbicara tentang lawan politik juga nih Mas. Menurut Mas sendiri, apa lawan politik semakin dikekang atau mungkin semakin ditahan untuk mengemukakan pendapatnya, karena kita menganggap bahwa dari media sosial sendiri lawan-lawan politik menyatakan pendapat ketika mereka ditangkap oleh aparat nih, mereka mengatakan bahwa pemerintah melakukan apa namanya pengekangan terhadap
kebebasan berpendapat. Menurut Mas sendiri bagaimana tanggapan Mas sendiri tentang lawan politik yang mengatakan seperti itu? Apakah sudah selayaknya kebebasan berpendapat itu sudah kelewatan atau masih wajar menurut Mas sendiri bagi para politisi? Oke, jadi ini kasus penangkapan ya. Kasus penangkapan menurut saya itu ranah hukum, artinya begini. Jika memang secara hukum orang-orang yang ditangkap itu benar, mereka tentu bisa bisa membuktikan kebenaran dari ini. Cuma ini ada masalah memang di negara kita, dan masalah ini saya nggak tahu ya. Mungkin harus bareng-bareng nih mengatasinya gitu ya. Ada beberapa undang-undang yang selalu digunakan, kita sebutnya pasal karet gitu ya. Pasal karet ini yang gampang sekali digunakan oleh dia para politisi misalnya yang berseberangan untuk melaporkan lawan politiknya gitu. Jadi undang-undang ini sudah menjebloskan banyak sekali nama-nama besar ke penjara gitu ya. Ya meskipun yang terakhir misalnya gitu ya, ada seorang vokalis dari Bali yang dijebloskan ke penjara karena melalui undang-undang pasal karet ini. Nah itu sih mungkin yang memang ini, tapi itu berlaku kalau saya lihat berimbang, maksudnya ya semua orang yang berseberangan itu ya menggunakan undang-undang itu. Jadi sama seperti sebuah senjata gitu, dia di tangan yang manapun dia tetap mematikan gitu. Undang-undang ini tetap hanya itu aja sih. Jadi menurut saya ada satu undang-undang yang memang selalu digunakan oleh banyak politisi untuk ya ini ya, istilahnya menghajar lawan-lawan politiknya pada saat lawan-lawan politiknya itu slip of tongue gitu ya, pada saat mereka keserimpet lidahnya gitu, lalu mulai berbicara, lalu bisa dipelintir, lalu dipolisikan karena memang alat buktinya gampang saat ini gitu ya. Saat ini semua yang kita lakukan itu misalnya terekam gitu ya. Lalu mudah sekali untuk mengambil gambar, mengambil video eh, orang-orang gitu ya. Saya pernah di mana ya? Di luar negeri gitu ya. Saya mau foto itu, saya harus minta izin dulu nih. Saya mau ambil foto Anda gitu. Karena kalau enggak, dia bisa marah tuh. Oh, saya ada dalam foto Anda gitu. Saya nggak mau ada dalam foto Anda. Begitu juga dengan video. Tapi di Indonesia kita kayaknya gampang banget tuh memvideoin suasana misalnya gitu-gitu, dan pada akhirnya itu bisa digunakan menjadi alat bukti di persidangan gitu ya. Atau bahkan apa ya, misalnya forum-forum seperti ini atau forum-forum di televisi gitu ya. Lalu itu jadi alat bukti untuk ya tadi yang digunakan selalu pasal karet yang memang sudah membuat nama-nama besar beberapa di dunia politik masuk dalam penjara. Tapi bagi saya itu masih masih cukup berimbang antar kubu misalnya gitu ya, dan memang itu yang digunakan selalu alatnya itu gitu ya, untuk ya para politisi untuk menggebuk lawan politiknya. Seperti itu sih, Bung Karis. Berarti menurut Mas sendiri eh, kebebasan berpendapat berpendapat bagi para politisi sendiri adalah bahwa ketika mereka mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai fakta, berarti mereka akan kena pidana, seperti itu, Mas? Nah, gini, kalau nggak sesuai fakta memang udah pasti kena pidana ya. Maksudnya bukan politisi pun bisa kena. Nah itu, poin saya adalah ada lampu kuning bagi instrumen hukumnya sendiri. Jadi ada instrumen hukum yang memang selalu digunakan untuk mempolitisikan kata-kata lah, ibaratnya seperti itu. Dan ini yang lampu kuning bagi kebebasan berpendapat kita, dan ya memang banyak teman-teman di NGO gitu ya, yang juga mulai bersuara, tapi memang sampai saat ini pasal karet yang kita sebut itu masih belum juga ada usaha untuk memperbaiki itu. Menurut saya di situ berbahayanya kebebasan berpendapat kita, karena saat ada sebuah instrumen
instrumen itu bisa digunakan bagi siapapun untuk yaitu tadi apa namanya mengekang pendapat siapapun gitu. Apalagi kalau pendapat itu disampaikan seperti Mas Karis tadi bilang, misalnya tidak sesuai fakta. Kalau udah begitu udah gampang banget tuh gitu ya. Siapa aja yang melakukan itu sebenarnya bisa bisa kita ini. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang bagi kita sebenarnya nggak masalah nih gitu berpendapat seperti itu. Tapi ternyata atas pendapat-pendapat misalnya bahasa-bahasa hiperbola yang digunakan gitu. Nah itu kadang-kadang juga kena jeratan hukum gitu karena ada instrumen untuk melakukan itu. Itu sih, Mas. Jadi poin saya lebih di instrumennya gitu. Saat instrumen itu nggak ada, sebenarnya ya siapapun nggak bisa lagi mempidanakan misalnya eh, kata-kata yang bagi kita ya umum aja digunakan. Dan bagaimana Mas harusnya politisi sendiri dalam menyampaikan pendapat secara bijak, Mas? Ya kalau itu sih azas kepatutan ya. Maksudnya bagi saya memang ya tentu ya gini. Jadi memang latar belakang kita gitu ya. Ini bukan hanya politisi kita semua gitu ya. Latar belakang wilayah, latar belakang daerah, latar belakang apapun yang kita punya itu akan menentukan tuh kita akan mengekspresikan pendapat kita dengan cara yang seperti apa. Kadang-kadang pendapatnya sendiri nggak jadi masalah, tapi cara berekspresinya yang jadi masalah gitu. Kadang-kadang justru cara berekspresi itulah yang dipermasalahkan oleh banyak orang. Sedangkan inti pendapatnya atau substansinya juga orang nggak masalah dengan substansinya, tapi dengan cara penyampaian gitu ya, deliverable-nya. Jadi cara menyampaikan pendapatnya malah yang jadi masalah. Gitu sih. Jadi bagi saya asas kepatutan lah bahwa gimana ya. Kadang-kadang kita kan suka bilang bahwa Indonesia ini apa? Kita ini orang timur gitu ya. Ada kesopanan yang harus dijaga segala macam gitu. Semenjak menjadi politisi 4 tahun yang lalu juga saya akhirnya mulai itu menjaga tutur kata gitu karena sangat mudah bagi politisi karena tampak di permukaan gitu untuk dipelintir apa pendapatnya gitu ya maunya ngomong A jadi B gitu jadi saya memang mulai berkata nggak ada lagi kamus-kamus misalnya saya memakai sesuatu yang ambigu misalnya gitu ya atau dia banyak jadi teknik-teknik komunikasi yang harus dipelajari supaya memang pendapat kita itu nggak bisa dipelintir dan eh, misalnya nggak pakai lagi bahasa-bahasa ironi gitu ya. Karena kadang-kadang bahasa-bahasa ironi ini dipelintir justru supaya si orang itu gitu ya bisa disalahartikan pendapatnya. Begitu mungkin Mas Karis? Berarti para politisi sendiri harus mendahi dirinya, Mas, dalam menyampaikan pendapat. Ya, saya pikir sih berpendapat itu kan memang kerjanya politisi ya. Politisi itu kan apalagi anggota parlemen ya. Anggota apa namanya? Parlemen itu kan diambil dari kata parle yang artinya bicara. Memang mereka berbicara. Sering dibilang misalnya gitu para itu wakil rakyat atau penyambung lidah rakyat. Memang tugas mereka berbicara atas nama rakyat. Cuma masalahnya ya tadi penyampaiannya itu, penyampaian apa ide gagasan itu seringkali seringkali cara penyampaiannya menyakiti gitu ya. Menyakiti ada orang-orang yang tersakiti dengan cara-cara penyampaian itu. Jadi bukan pesannya gitu yang salah misalnya. Mungkin dia bicara fakta tapi cara berbicaranya yang mungkin disalahartikan oleh orang banyak. Pertanyaan Mas. Nah ini, oke, apa yang harus dilakukan politisi sekarang ini di dalam menjaga tutur katanya nih Mas kan? Karena kan kita melihat bahwa dalam tutur kata juga kita melihat bahwa masih ada ditemukannya penyampaian pendapat yang kurang apa namanya membuat sakit hati mungkin para pemerintah dan juga mungkin juga yang dikritisi mungkin dianggap bahwa ini menyakiti hati saya. Dan bagaimana sih Mas untuk kedepannya para politisi sendiri untuk apa namanya kalau bisa dibilang untuk
menyampaikan pendapatnya secara wajar dan juga agar pemerintah juga dapat mendengar penyampaian pendapat yang disampaikan oleh lawan politiknya sendiri, Mas. Nah, cuma gini Mas Karis, jadi kadang memang kalau tadi bicara wajar gitu ya, kadang rakyat juga suka tuh cara penyampaian yang apa ya, misalnya berapi-api gitu ya, atau bahkan ya pada saat rakyat marah misalnya, politisi mungkin akan terbawa tuh untuk berbicara kemarahan juga gitu, atau mengungkapkan ekspresinya dengan ekspresi marah juga gitu. Jadi ya seni komunikasi itu kan tetap sebuah seni pada akhirnya. Seni itu kan mengekspresikan juga emosi gitu ya, atau situasi kebatinan yang ada pada saat itu. Jadi kalau kita minta apa misalnya, dan kadang masyarakat juga senang banget tuh dengan yang kayak gitu gitu. Kita misalnya ya sekarang ILC, Indonesian Liars Club itu mau dihapuskan, maksudnya tayang untuk terakhir kali gitu. Itu ada beberapa yang sangat menyayangkan tuh. Kenapa? Karena ternyata banyak juga orang yang suka nonton orang berantem gitu ya. Dan itu saya pikir bukan hanya pada politisi nih. Ini teman-teman di sini saya lihat banyak mahasiswa gitu ya. Kalau kita lagi bimbingan skripsi gitu atau tugas atau apa di dalam ruang kelas, kadang-kadang pendapat-pendapat atau debat-debat akademik itu kan juga sedemikian pahit kan kata-katanya gitu ya. Sedemikian sadis gitu kan. Saya nggak tahu di sini juga ada berbagai daerah gitu. Mas Kari sendiri nih nggak tahu nih, kayaknya dari Sumatera Utara misalnya, di sana gimana tuh kalau misalnya berdebat akademis gitu ya. Kadang-kadang debat itu bisa sedemikian panas gitu, sedemikian ya kita bilangnya kayak berantem beneran gitu ya. Tapi selama substansinya menyentuh, maksudnya apa yang diperdebatkan itu konstruktif gitu, saya sih berpikir itu masih oke-oke aja tuh. Tapi ya pada saat ada head speech ya, tentu mendiskreditkan seseorang gitu, lalu mulai misalnya membawa fisik gitu, atau apalah, ada banyak cara ya untuk membunuh karakter seseorang itu. Yaitu di situ letak ketidakanggunan gitu. Tapi selama itu dilakukan misalnya ya kemarahan itu misalnya kemarahan yang konstruktif, artinya dalam beradu argumen ada substansi yang dibawa. Kalau tadi kata Mbak Winda nggak kosong gitu ya. Ada data-data yang dibawa, saya pikir sih oke-oke aja tuh. Saling berbantahan di depan publik gitu ya. Menurut saya sih masih masih oke tuh, selama nggak ya itu ya, debat substansinya kalah lalu mendiskreditkan misalnya, uh, ya banyak lah contoh yang kita sering lihat gitu ya, akhirnya mendiskreditkan lebih ke personalnya gitu ya, lalu membunuh karakter orang tersebut gitu ya. Nah itu menurut saya cara-cara yang cara berdebat yang kurang elok lah. Tapi selama mereka berdebat naik tensi karena substansi itu nggak masalah. Apalagi karena membela rakyat, menurut saya oke banget tuh kalau misalnya kita ngelihat perdebatan yang semacam itu gitu ya. Kita malah atau beradu ideologi misalnya gitu. Nah, itu kan seru ya. Kita yang nonton juga bisa tambah pinter misalnya gitu ya. Tapi kalau hanya menyerang seseorang, lalu apalagi serangan-serangan yang dilakukan bukan substansi gitu ya. Serangan-serangan yang dilakukan misalnya terhadap appearance, terhadap visualnya orang itu gitu ya, menyerang-nyerangnya, menurut saya tuh nggak keren lah yang kayak gitu. Gitu Oke, Mas Garis. baik Mas, penyampaian jawabannya, dan abis ini nanti ada pertanyaan dari peserta juga, dan saya akan langsung bertanya kepada Mbak Oki Madasari. Halo Mbak. Halo semuanya. Ya, boleh. Halo Karis. Perkenalan diri dulu Mbak, mungkin masih ada yang belum mengetahui Mbak, dan juga bisa Saya perkenalan apa? Oke, nama saya Oki Madasari. Saya seorang penulis, saya menulis novel, saya menulis cerita pendek,
Saya menulis essay, saya menulis kolom secara reguler untuk media massa, dan sekarang saya sedang di Singapura, saya sedang menempuh pendidikan doktoral di National University of Singapore, dan fokus studi saya adalah tentang freedom of expression, censorship, tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi memang bahasan kita hari ini merupakan fokus dari studi saya dan juga fokus minat saya, dan sangat berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang penulis yang tentu sangat sering berhadapan dengan isu-isu censorship. Dan memang ketika dihubungin Karis, saya dengan sengaja mengusulkan agar ini saja yang dibahas, karena saya melihat isu ini merupakan salah satu isu yang urgent untuk dibicarakan dalam masyarakat kita hari ini. Tadi Mikael bilang bahwa kita sekarang lebih baik, lebih bebas. Ya, kalau kita membandingkan itu mungkin dengan sebuah situasi di mana rezim otoriter, Orde Baru berkuasa, lalu kita bandingkan di sekarang yang kita sudah memasuki demokrasi. Tentu secara banyak hal kita sekarang situasinya bisa dikatakan lebih baik. Tapi kemudian kita sebagai sebuah masyarakat yang selalu ingin memperbaiki diri, yang selalu ingin ada progres, kita melihat bahwa dalam sebuah sistem masyarakat demokrasi kita hari ini, ternyata kebebasan untuk berekspresi itu belum mencapai situasi yang kita idamkan, setidaknya ketika kita beralih antara sebelum 98 dengan setelah 98. Nah, ini bicara freedom of expression ini nanti bahasanya luas sekali. Saya sarankan Karis, karena tadi saya sudah menyimak bagaimana pertanyaan ke pembicara pertama, Winda, lalu ke Mikael, kita bisa berangkat dari kasus aja. Kita bisa berangkat dari kasus real yang ada dalam masyarakat kita, lalu dari situ kita bisa melihat fenomena itu secara lebih dalam dan luas, gitu. Dan kita gunakan untuk memotret persoalan dalam masyarakat kita hari ini. Karis, kamu masih di sini? Oke. Terima kasih. Karis? Ya. Halo. Ya, gimana nih Karis? Ya, kita oke, kita akan langsung bertanya sesuai dengan kasus yang sesuai dengan permintaan Mbak sendiri. Nah, bagaimana Mbak tanggapan Mbak sendiri tentang kasusnya Jering, Mbak? Kita Nah, membahas ini dulu kita itu, berangkat nanti dari kita akan ke yang lain. betul, ya saya lebih senang begitu karena kita akan berangkat konkret. Ketika kita bicara freedom of expression, kita nggak bisa bicara abstrak karena itu artinya kita bicara mulai dari konsep mil tentang freedom lalu ditarik nggak jelas kemana-mana, parameternya nggak jelas jadinya. Nah, kalau misalnya kita berangkat dari kasus Jering, saya orang yang dengan sepenuh hati membela hak bicara Jering. Dia tidak bisa dipenjara atas apa yang dia katakan di media sosial. Apalagi ketika kita pelajari hasil sidang, keputusan sidang hakim kasus Jering, Jering dipenjara, Jering dinyatakan bersalah karena dia menghina ID, karena dia menyebut ID sebagai kacung WHO dan sebagainya. Bisa dibaca memang seperti itu amar putusannya. Ini jelas sesuatu yang tidak bisa diterima. Jering sedang menyampaikan kekesalannya, sedang menyampaikan, ya memang dia sedang mengekspresikan kemarahannya, kekesalannya, kekecewaannya dengan mengatakan bahwa ID adalah kacung WHO. Lebih dari itu, ID adalah sebuah organisasi. Bagaimana mungkin rasa ketersinggungan itu dirasakan oleh sebuah organisasi? Yang bisa merasakan ketersinggungan itu manusia, kan? Jadi, apakah sudah ditanya seluruh anggota ID bahwa dia tersinggung pada Jering? Kan enggak juga. Nah, jadi jelas apa yang menimpa Jering lagi-lagi memperpanjang daftar ancaman terhadap kebebasan bersuara di Indonesia, khususnya kebebasan bersuara yang disampaikan di Twitter. Terus ada kemudian orang-orang yang gini misalnya, nggak apa-apalah Jering memang harus dipenjara aja lah karena dia berbahaya. Dia menyebarkan, dia selalu membuat orang nggak percaya pada COVID. Dia selalu mengatakan bahwa COVID ini bla 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 bla. Nah, pada titik ini pun saya masih bisa memberikan pembelaan. Kecuali apa yang disampaikan Jering itu jelas-jelas melanggar hukum, misalnya
Ada di Indonesia ada aturan harus pakai masker selama pandemi, lalu dia nggak pakai masker. Nah, di sini kan ada tanggung jawab sosial yang dia langgar. Nah, dia akan dikenai hukuman karena dia melanggar itu. Hukumannya bisa bentuknya denda, atau kalau di Singapura kita bisa dipenjara sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan karena nggak pakai masker. Tapi bukan atas apa yang dia sampaikan. Bukan atas pendapat dia bahwa COVID ini dibesar-besarkan dari realitanya. Karena siapa sih di antara kita yang bisa menentukan sebenarnya bahwa COVID itu apa? Siapa yang bisa menentukan bahwa apa yang dikatakan Jering itu salah? Kita semua kan masih terus progres mencari. Dan kalau kita bicara tentang bagaimana kaitan antara ilmu pengetahuan dan kebebasan berekspresi, kalau teman-teman ingat baca sejarah, Sokrates dulu, si Mikhail Gorbachev, saya jadi ke distract. Jadi Sokrates dulu dia punya pendapat tentang ilmu pengetahuan, tentang bagaimana dia meragukan gereja, memberikan pandangan filsafat baru. Lalu apa yang terjadi dengan Sokrates? Sokrates dihukum mati. Dia dipaksa untuk menenggak racun. Lalu kemudian kita beralih ke lebih maju. Ketika Galilei, dia memberikan pandangan bahwa bumi itu bulat, bahwa bumi itu berputar mengelilingi matahari. Apa yang dia dapatkan? Dia dihukum mati. Karena apa yang dia sampaikan itu berlawanan dengan pendapat kebanyakan orang pada masa itu. Berlawanan dengan pendapat otoritas. Nah, dalam COVID ini, saya tidak bisa melihat orang, menurut saya tidak bijaksana dan tidak pada tempatnya ketika kita menganggap orang yang punya argumen yang berbeda dengan otoritas kesehatan hari ini sebagai orang yang layak dihukum. Kita masih belum tahu, karena sebuah kebenaran itu pun nanti mencapainya pada beberapa tahun mendatang. Seorang Galileo atau seorang Sokrates itu menemukan kebenarannya berabad-abad. Jadi apa yang ingin saya katakan, biarkanlah sebuah proses pendapat, sebuah proses argumen itu mengalami pertarungan diskursus dengan sendirinya dalam masyarakat kita, tanpa ada campur tangan hukum, tanpa ada campur tangan hakim yang kemudian memasukkan orang ke penjara, tanpa ada campur tangan kekuasaan. Biarkan masyarakat kita belajar. Memang diperlukan upaya kritis untuk mencerna informasi. Tadi Mikhail sudah menyampaikan bahwa memang kita juga memang harus melihat apakah sebuah informasi valid, apakah sebuah informasi betul dan sesuai dengan argumentasi yang layak dipertimbangkan. Tapi biarkan itu menjadi proses yang berlangsung dalam masyarakat. Jangan izinkan, jangan beri ruang pada kekuasaan, pada hukum, pada kepolisian untuk melakukan itu. Nah, sekarang yang terbaru apa? Tadi mungkin yang saya nggak tahu konteksnya jawabannya Mikhail, tapi saya bisa langsung tebak. Ini pasti tentang si yang dilaporkan mimpi itu kan? Ya nggak? Yang dilaporkan itu tadi ada yang bertanya soal bintang Emon, Mbak Oki. Oh, bintang Emon. Oh, sorry, bintang Emon. Karena yang terbaru si Haikal, siapa Haikal siapa itu yang dilaporkan karena dia punya mimpi. Nah, yang salah satu yang melaporkan juga diklarifikasi bahwa bukan lagi anggota PSI. Ya kan? Ya, banyak banget Mbak yang masih ya dulu pernah bergabung ke kita atau pernah punya ini ya simpatisan gitu. Ya, terus jadi dikait-kaitkan dengan kita maksudnya gitu. Jadi ada Haikal siapa sih ini namanya, aku lupa. Jadi dia bermimpi ketemu Rasulullah, ketemu Nabi Muhammad. Dilaporkan polisi. Nah, salah satu yang melaporkan yang itu, ya dituduh dikait-kaitkan dengan PSI itu, lalu sudah ada klarifikasi bahwa itu bukan anggota PSI. Nah, di sini lagi-lagi menunjukkan betapa tidak dewasanya masyarakat kita. Orang mimpi kok dilaporkan, kan? Orang, bagaimana kita bisa menentukan, kamu jangan mimpi ini ya, atau kamu jangan mimpi itu ya. Nah, memang kemudian bisa jadi mimpinya itu bohong. Mimpinya itu dikarang-karang sendiri, bisa jadi. Tapi kemudian itu bukan hal karena mimpi Rasulullahnya. Tapi misalnya ada bukti dia melakukan penipuan, kan? Atau ada bukti dia melakukan pemerasan
karena dengan menggunakan mimpinya itu dia kemudian bisa memperdaya orang. Nah, itu urusan lain lagi, itu urusan pidana. Tapi bukan urusan mimpi itu sendiri. Nah, dalam sejarah Indonesia memang sering sekali hukum digunakan untuk memenjarakan orang-orang atas tidak hanya atas ucapannya, tidak hanya atas argumennya, tapi kemudian atas mimpinya. Dalam kasus ini walaupun masih proses, dan dalam sejarah sebelumnya karena imajinasinya. Jadi kita punya kasus penulis cerita pendek, penulis karya fiksi, namanya Ki Panji Kusmin. Dia sampai di demo besar-besaran, dia sampai diusut ke pengadilan, tapi kemudian karena Ki Panji Kusmin itu nama anonim, yang kena hukuman adalah HB Yasin. HB Yasin editornya. Dan HB Yasin pasang badan. Kenalah hukuman HB Yasin 2 tahun penjara. Hanya karena cerita pendek yang ditulis itu menceritakan kehidupan di surga sana. Jadi di surga Allah kemudian mengirim nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad, untuk ke bumi, untuk ngecek kenapa nih kok penduduk Indonesia semakin banyak yang jarang masuk ke surga nih. Kenapa nih kok semakin banyak, semakin malas beribadah, kenapa nih? Dikirimlah Nabi Muhammad ke Jakarta, dia melihat orang-orang di Monas banyak semakin malas beribadah, dia melihat banyak pelacuran dan sebagainya. Itu cerita pendeknya. Judulnya Langit Makin Mendung. Silahkan teman-teman baca, nanti banyak sudah beredar luas di Google. Hanya karena cerita pendek seperti itu saja, HB Yasin harus dihukum penjara. Karena HB Yasin tidak mau membuka siapa Ki Panji Kusmin. Nah, di sini kita melihat persoalan kebebasan berekspresi itu sedemikian sedemikian pelik, mengikat ekspresi seorang seniman, seorang penulis, dan juga siapapun yang hendak bicara. Jadi rentangnya itu, rentang persoalan kebebasan berekspresi mulai dari orang bicara, individu sekedar bicara, lalu kemudian politisi yang bicara, atau memang seniman, penulis yang memang hanya mengekspresikan imajinasinya, mengekspresikan apa yang dia rasakan dalam bentuk karya seni. Nah, di sini kita lihat bahwa persoalannya itu real. Saya tahun lalu pergi ke Medan, di sini ada mahasiswa USU, saya lihat, saya menjadi saksi ahli untuk kasus Suara USU. Jadi ini lagi-lagi cerita pendek yang ditulis oleh mahasiswa Suara USU dituduh mengandung pornografi. Akhirnya rektor memecat semua pengurus Suara USU itu, dan mereka tidak bisa lagi menulis di Suara USU hanya karena cerpennya. Jadi saya nggak tahu nih teman-teman di sini hobi sudah tahu belum bedanya cerpen, bedanya tulisan IC, bedanya tulisan koran, tulisan berita. Cerpen, novel itu kan semua karya sastra fiksi kan. Bagaimana mungkin kita lagi menulis cerita fiksi tapi harus berhadapan dengan persoalan kayak gitu, dan ini terjadi. Sekarang di era reformasi tahun 2019 saya datang ke USU untuk membantu mengadvokasi itu karena teman-teman USU kemudian memutuskan menggugatnya di pengadilan tata usaha karena mereka merasa bahwa ini hak yang harus diperjuangkan, dan saya diminta untuk jadi saksi ahli. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kami kalah. Jadi pengadilan tata usaha negeri Sumatera Utara tetap berpendapat bahwa rektor benar, bahwa sudah sewajarnya seorang rektor memecat atau melarang peredaran sebuah karya fiksi yang mengandung unsur pornografi. Padahal sebuah karya fiksi atau karya seni itu kan sangat relatif. Ketika kita baca, kita nggak, bagi saya ini bukan pornografi, ini art. Tapi that's fact, itulah yang terjadi di Indonesia. Kita masih harus berurusan dengan hal-hal seperti itu. Nah, belum lagi kalau kita ngomongin hal-hal yang terkait dengan politisi kan, dengan politik. Mikael tentu saja harus berhati-hati ketika bicara soal ini. Dia nggak mau menyentuh-nyentuh kayak gitu. Nah, sekarang faktanya kalau ada hal-hal yang dianggap menghina presiden, kita langsung diambil sama polisi. Padahal
harusnya selama presidennya tidak merasa tersinggung, kita tidak bisa mewakilkan diri. Kita tidak bisa menganggap bahwa presiden lalu kemudian kita ambil, kita periksa kita bawa ke proses hukum. Tapi itu terus terjadi. Tanpa presiden melaporkan kasus yang terbaru yang orang Menteng itu, yang ibu-ibu itu dianggap menghina presiden. Dan itu banyak banget lah. Saya nggak kali ini saya tidak terlalu mau ke yang politik karena kasusnya banyak sekali. Intinya kita bisa melihat bagaimana orang diambil, dicokok, dibawa ke polisi karena status Facebooknya, karena status sosial medianya. Itu kan bentuk nyata. Nah, sekarang saya tarik nih, setelah kita lihat ancaman ke kebebasan berekspresinya, sekarang kita tarik dari sisi yang individu yang mengeksersis, yang menggunakan kebebasan berekspresi itu. Hari ini saya berkomentar untuk kasus Coki. Kalau teman-teman nggak tahu Coki itu, saya sebenarnya juga nggak mengikuti Coki itu siapa, tapi saya mengikuti ketika setiap kali dia bikin keribut, setiap kali ada masalah dengan joknya, saya jadi tahu dia itu siapa gitu. Ini sudah keberapa kali komedian Coki ini bikin masalah, bikin joke yang memang menuai kritik. Hari ini yang bermasalah adalah dia memposting foto dia bersama anak-anak Afrika, yang jelas-jelas di situ gambarnya anak Afrikanya busung lapar, betul-betul kita tahu pasti mereka secara gizi kurang, secara makanan kurang. Nah, lalu si Cokinya bubble tea diginiin. Nah, di posting dan captionnya mau gitu kan. Jadi seperti sesuatu yang intinya seperti mengejek, menertawakan kondisi dari anak-anak itu. Nah, Oke, itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Itu adalah bagian dari kebebasannya si Coki menggunakan media sosialnya mau diapain. Tapi tentu kemudian juga bagian dari resiko dia ketika dia posting itu lalu kemudian reaksi publik akan mencaci dia. Nah, bagi saya sendiri, joke, humor, apapun itu bentuknya, harus diproduksi dengan pengetahuan, kesadaran, empati, dan keberpihakan. Tanpa itu, apa yang kita hasilkan itu hanya kosong, ngawur, dan itu adalah bagian dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi. Karena kan pada sejarahnya, fungsi dari kebebasan berekspresi adalah untuk melindungi kita dalam upaya kita sebagai individu berhadapan dengan kekuasaan. Nah, lalu kalau kita menggunakan kebebasan berekspresi untuk menertawakan orang yang less privilege dari kita, yang jelas aksesnya lebih tidak kurang akses dibandingkan kita, untuk anak-anak Afrika yang jelas makan aja susah. Nah, itu kan jelas bentuk kita justru bersembunyi, kita menggunakan atas nama freedom of expression, kita justru menyalahgunakan power kita. Kita menyalahgunakan kekuasaan kita membuli orang. Kita menggunakan joke tanpa empati, tanpa keberpihakan. Jadi bagi saya, apa yang dilakukan Coki ini memang harus dikritik. Tapi saya akan jadi orang yang pertama membela dia kalau sampai ada orang yang mempolisikan Coki. Jadi gara-gara Coki bikin kayak gini, lalu kemudian ada laporan polisi, Coki sudah melakukan penghinaan terhadap orang Afrika. Nah, itu jelas sesuatu yang kita lawan. Itu jadi prinsip dari masyarakat yang sudah dewasa, seharusnya kita sudah sepakat bahwa apapun yang terjadi kita tidak perlu melibatkan kepolisian, kita nggak perlu melibatkan kekuasaan. Kita saling adu argumen, kita saling mengkritik apa yang dilakukan orang, kita bisa mencaci, kita bisa protes atas apa yang dilakukan Coki, tapi jangan sedikit pun terbesit bahwa kita akan membawanya ke kekuasaan. Lalu tadi juga mencatat apa yang ditanyakan Haris ke Mikael, lalu kemudian berarti politisi harus tata kramanya apa nih gitu kan? Ya itu pertanyaan yang salah juga. Nggak ada bukan pada konteksnya kita bicara tata krama, itu bukan poin kita di sini. Ketika kita bicara freedom of expression, tata krama itu tempatnya di tempat lain. Kalau kita ngomongin isu parenting, misalnya isu pola asuh
anak, bagaimana menanamkan tata krama pada anak. Nah, itu ada di tempat lain. Tapi kalau kita berbicara tentang relasi kekuasaan dan freedom of expression, nggak ada gitu urusan tata krama. Setiap orang memang dia bisa menyampaikan argumennya, pendapatnya dengan gayanya masing-masing, dengan gayanya mungkin agak keras, dengan gayanya dia pakai kata dungu, dengan gayanya dia pakai kata cebong dan kampret. Walaupun saya tidak pernah setuju cebong dan kampret, saya tidak akan bisa membawanya ke ranah hukum. Yang bisa kita lakukan terus kita memberikan alternatif diskurs, terus kita bilang bahwa kalau kita terus disuguhi cebong dan kampret, kita akan semakin terbelah masyarakatnya. Ini memang pekerjaan yang tak mudah, tapi ini adalah bagian komitmen yang kita ambil untuk merawat demokrasi kita. Semakin banyak kita melibatkan kepolisian dan kekuasaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bisa selesai dengan kata maaf, semakin demokrasi kita terancam. Jadi ini sekaligus juga ajakan untuk teman-teman kita semua, jadi untuk tidak mudah tersinggung boleh, asal tidak mudah lapor pada polisi. Jangan jadi masyarakat yang sedikit-sedikit lapor. Jangan jadi masyarakat yang sedikit-sedikit merasa kita harus mengandalkan kepolisian. Di situ kita sudah, ketika kita sudah punya rasa kayak gitu, bahwa sedikit-sedikit kita bisa melaporkan kepada kepolisian, kita sudah menjadi bagian dari arogansi kekuasaan. Jadi saya berharap anak muda menjauhi sifat itu. Demikian Karis dari saya. Jadi bisa langsung disambung diskusi aja. Oke, baik. Mbak Oki mungkin sudah terjawab sedikit untuk jawaban-jawaban tema kali ini. Dan mungkin kita langsung untuk menyerahkan kepada para peserta untuk menanyakan langsung kepada ketiga pembicara. Ada Mas Mikael, perwakilan dari politisi, Mbak Winda, Melantika, perwakilan dari media, dan Mbak Oki Madasari, perwakilan dari penulis. Apakah ada dari para peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Mas. Pertanyaan? Oke, baik. Silakan. Baik, saya Sri Hairunisa dari Bogor. Untuk para narasumber, saya ingin bertanya, terutama untuk Mbak Winda. Kita di sini kan ada yang namanya program ILC di TV One. Di program itu tiba-tiba ditutup nah menurut Mbak itu atau para narasumber, itu kan program kita untuk mengkritisi apa saja yang terjadi di Indonesia ini. Jadi menurut Mbak, apakah itu termasuk pembungkaman pers atau berpendapat? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ini mau dimulai dari siapa dulu, saya atau mungkin Mas Mikael dulu? Boleh Mbak Winda, karena tadi sudah lama tidak menyampaikan jawaban. Boleh Mbak Winda dulu. Oke, terima kasih Mbak Sri Hairunisa dari Bogor ya. Tadi pertanyaannya kenapa ILC sekarang sudah tidak tayang seperti itu ya. Mungkin ada masalahnya seperti apa. Kalau misalkan saya melihat dari sisi media, untuk masalah dia sudah tayang kembali atau sudah diberhentikan atau lain sebagainya, itu ada banyak sekali faktor jika melihat dari sisi media. Yang pertama, memang kita tidak bisa memaksakan ketika apakah tayangan itu harus terus kontraknya diperpanjang atau seperti apa, itu juga kami tidak bisa memaksakan. Dan mungkin ILC dari TV One pun juga yang punya salah satu dari politisi yang mungkin kita sama-sama tahu juga, mungkin ada suatu problem dan juga lain hal. Kalau dari sisi media, mungkin medianya memang karena itu swasta ya Mbak, jadi kita tidak bisa memaksakan kalau memang padahal ini bagus, kenapa nggak ditayangin lagi dan juga lain sebagainya. Mungkin di belakang ada suatu permasalahan ataupun oknum tertentu yang memang membuat sehingga ILC ini tidak diperpanjang kontraknya ataupun memang sudah diberhentikan untuk tidak bisa tayang kembali seperti itu. Tapi mungkin untuk sisi permasalahannya, untuk runtutnya seperti apa, kalau dari medianya sendiri kan memang seperti itu, tapi untuk permasalahan di dalam mungkin ada tutur kata yang salah ataupun mungkin isu-isunya yang diangkat terlalu sensitif atau lain sebagainya. Nah, itu mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Mikael mungkin dari segi
politisi, mungkin seperti itu. Ya, aku sambung ya, Mbak Winda. Iya, oke, Mas. Kalau menurutku sih nggak ini ya. Jadi aku juga menyayangkan YLC ini habis lah, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau mendengar beritanya itu kan katanya terkait dengan rapat apalah gitu ya, di TV One sendiri bahwa katanya harus selesai gitu ya. Dan kalau misalnya dibilang itu adalah karena kekuasaan misalnya gitu ya, karena judul-judul atau oposisi dengan pemerintah yang ada saat ini, kulihat apa yang dilakukan di ILC itu cukup berimbang karena mereka selalu selalu didudukan, dan tempat duduk di ILC itu udah menunjukkan posisi terhadap isu yang akan dibahas. Jadi kalau tempat duduk di sini gini. Terus kalau misalnya waktu bicara juga kulihat kayaknya waktu bicara yang diberikan sangat luas gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai jam 1 malam gitu, sampai lewat dari jam 12 jam 12 malam. Jadi kalau kulihat sih sebenarnya nggak masalah tuh. Ininya ya. Yang lebih dikhawatirkan sebenarnya yaitu tadi yang Mbak Oki bilang gitu ya. Aku bilangnya tadi lampu kuning terhadap terhadap kebebasan berpendapat kita karena ada instrumen hukum yang bisa digunakan dan selalu digunakan untuk tadi menangkap istilahnya mempolisikan atau memperkarakan kata-kata itu atau pendapat gitu ya. Itu yang bagiku sih agak-agak mengerikan sebenarnya. Dan kita memang andai ada power ya istilahnya untuk menghilangkan pasal itu gitu ya. Kita harus bareng-bareng tuh sebenarnya kalau kita peduli pada demokrasi kita gitu ya, kesehatannya. Nah itu kita memang harus bareng-bareng untuk bagaimana pasal itu bisa kita anulir gitu ya. Gimana caranya? Apakah ke MK atau apa? Tapi kalau soal ILC menurutku ya apalagi PSI ya kita sih senang banget karena kita sering diundang gitu. Mungkin kalau nggak ada ILC kita juga nggak bakalan, mungkin masyarakat luas nggak kenal kita tuh gitu. Kita sering diundang karena mungkin pendapat-pendapat kita itu tadi ya ada dasarnya, ada datanya gitu. Saya lihat ILC masih masih baik dari sisi itu gitu. Dia memberikan ruang untuk data, untuk berdebat secara apa. Nah, disayangkan memang kalau misalnya yang terjadi memang debat kusir nggak ada selesai. Tapi biasanya dipotong sih kalau yang kayak gitu-gitu gitu ya, udah selesai gitu, dipotong supaya nggak ada. Gitu sih kalau dari saya. Oke, cukup Mas Mikael untuk jawabannya. Halo Mas, apakah sudah cukup jawabannya? Belum cukup. Dari aku cukup kalau untuk pertanyaan itu. Oke. Oke, Mbak Oki bisa dijawab Mbak? Karena ini untuk seluruh pembicara tadi pertanyaannya. Ya, pertama saya nggak tahu apa yang terjadi pada ILC. Saya nggak tahu kenapa dia berhenti. Saya belum tahu faktanya. Jadi saya nggak bisa tahu itu karena apa dan karena apa lalu bagaimana. Tapi yang pasti begini, ketika kita bicara pelarangan tayang atau pembatalan atau penutupan sebagian dari sebuah karya itu namanya adalah censorship kan. Dan kita tahu censorship itu sebenarnya selalu ada dalam industri kebudayaan kita, apalagi yang terkait layar kaca. Di layar kaca kita itu semuanya isinya sensor, semuanya isinya censorship. Kalau teman-teman lihat ada acara lalu perempuannya pakai baju terbuka lalu kemudian di-blurin, itu kan bentuk censorship. Lalu kemudian kalau misalnya di tayangan mana gitu ada bagian yang dipotong. Kalau kita nonton film di bioskop, semua film yang tampil di bioskop itu sudah disensor lebih dahulu. Kalau kita nonton talk show apapun sebelum tayang, kalau itu bukan live, kan pasti ada editing juga. Editing itu juga bagian dari censorship. Nah, jadi bisa jadi bahwa stop tayangnya ILC itu bentuk censorship, itu bisa jadi, dan itu bagian yang biasa saja. Nah, sekarang kita diskusinya adalah kenapa, misalnya dicari tahu, oh ini karena konten-kontennya misalnya
berseberangan dengan penguasa. Nah, itu bisa analisis selanjutnya bisa ke arah situ. Tapi yang pasti karena kita sama-sama belum tahu, saya belum tahu apa yang terjadi di ILC, jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut. Oke Mbak, cukup Mbak jawabannya? Apakah sudah cukup Mbak jawabannya? Cukup sekali. Oke. Ada lagi pertanyaan dari peserta yang ingin menanyakan langsung kepada ketiga pembicara? Saya Kak. Oke, boleh, silakan. Terima kasih. Saya pertanyaan ini bertuju pada semua narasumber yang ada di sini ya. Apakah narasumber setuju dengan statement agree to disagree dalam pembahasan kita yang kebebasan berpendapat? Itu dulu. Terima kasih. Setuju sih. Oke, Mas Mikael boleh menjawab dulu, Mas. Ya itu, singkat aja, setuju kita. Mbak Oki? Ya, bagaimana Mbak Oki? Saya punya pendapat yang agak berbeda dari Mikael, dan saya tahu ini memang agak berlawanan dengan kebanyakan pendapat umum. Kita semua selalu kayak seolah-olah agree to disagree udah selesai gitu, bahwa sudah selesai berarti agree to, ya udah kita agree to disagree selesai gitu. Nah, kalau saya merasa itu kurang tepat. Saya lebih percaya, ada Voltaire punya pendapat bahwa kalaupun kita tidak setuju, kalaupun kita berseberangan pendapat, saya akan membela hakmu untuk bicara. Saya pikir itu lebih tepat. Karena kalau agree to disagree, itu seperti seolah-olah kita nggak peduli pada the truth, pada apa yang betul-betul mau kita bicarakan. Misalnya ada angka tertulis angka 9. Nah, orang sebelah itu ngeyel bahwa itu bukan angka 9. Dia ngeyel itu angka 6. Padahal jelas-jelas ini kan sebelah sini 8, jadi sini 9. Nah, hanya karena si orang yang sebelah itu melihatnya seperti angka 6, dia ngeyel itu angka 6. Nah, ketika kita bilang, ya udahlah kita agree to disagree gitu kan, itu seolah-olah kita udah masa bodoh. Padahal ada yang namanya the truth yang sama-sama bisa kita cari bersama di situ. Kita bisa tinggal cari, lihat, oh ini berurutan. Setelah angka 8 berarti 9 dong. Berarti kan the truth-nya itu 9. Gitu. Nah, jadi saya kurang setuju dengan agree to disagree karena di sini dia meniadakan yang namanya the truth itu. Dia meniadakan upaya untuk mencari apa sebenarnya kebenaran itu. Nah, saya lebih sependapat kalau apapun yang posisi kita, mau bagaimanapun ketidaksetujuan kita, walaupun kita saling disagree, walaupun kita saling berseberangan pendapat, walaupun pendapatmu itu salah, saya akan membela hakmu untuk berpendapat gitu. Itu mungkin lebih tepat. Gitu. Karis, saya sudah cukup. Dia nge-freeze kayaknya, Mbak. Oke. Tapi aku diskusi dulu mungkin sama Mbak Oki. Jadi kalau aku setuju karena ya itu ya, karena aku lahir dari dunia akademik gitu kan. Sebenarnya dulu aku kan akademisi, backgroundku lingkungan hidup. Satu hal yang sampai sekarang masih agree to disagree para ahli itu adalah soal global warming. Jadi global warming selama sekitar 40 tahun sampai saat ini, dan di dunia akademik itu kita biasa ya melakukan itu. Maksudnya degree to disagree. Tapi memang tadi the truth yang Mbak Oki bilang kan kayak truth yang nggak mungkin, maksudnya yang nggak terbelah gitu Mbak. Jadi yang benar-benar solid gitu ya. Yaitu artinya yang satu kan sedang berbicara hoax ya. Kalau misalnya dia truth itu kan ya itu meniadakan the truth. Tapi maksudku setuju adalah ya pada saat sesuatu itu ya tadi misalnya seni tadi ya, humor gitu ya. Charlie Hebdo misalnya, kita punya banyak sekali argumen untuk yang seperti itu. Menurutku ya biarlah the truth akan tersingkap, akan terungkap ya, mungkin bukan hari ini gitu, mungkin suatu saat nanti, termasuk global warming. Meskipun aku termasuk orang yang percaya, tapi masih ada orang di luar sana. Atau gini deh, COVID itu kan masih ada orang yang nggak percaya ini beneran ada COVID-nya, gila ya. Tapi ya
ya oke gitu. Ya udah. Suatu saat itu akan terungkap ya. Tadi Jerings misalnya gitu ya. Suatu saat itu akan terungkap dan suatu saat sejarah akan mengungkap siapa yang benar dalam hal ini. Mungkin gitu kali. Exactly. Karis. Ya, good. Apakah saya boleh tanya lagi? Siapa nih, silahkan. Saya Ridho Ditya Putra. Oke, Ini untuk si penanya, Pak. Bagaimana Mbak Winda? Gimana tadi, maaf putus-putus suaranya. Ya, untuk Mbak Winda dulu kita. Halo, Haris. Apakah Mbak Winda masih di dalam Google Meet? Halo Mbak. Halo Mbak, iya masih. Tadi mohon maaf pertanyaannya suaranya putus-putus Mas, sama jawabannya tadi kurang dengar. Oke, Mas Rido, boleh tolong diulangi pertanyaannya untuk Mbak Winda? Oh iya, jadi gini, apakah halo Mas Rido, boleh diulangi untuk pertanyaannya untuk Mbak Melinda supaya bisa dijawab? Ya. Melantika, Mbak Winda Melantika. Oke. Pertanyaan saya sih sebenarnya satu dulu. Apakah kakak setuju dengan statement agree to disagree dalam konteks ini yang kita bahas sekarang, kebebasan berpendapat, seperti itu? Ya, kalau saya sih memilih untuk agree, dalam artian saya setuju dengan kebebasan berpendapat, bagaimana kita dapat mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek atau apa yang sedang ada dalam pikiran kita ke media sosial ataupun ke orang lain ataupun di dalam halayak. Namun sekali lagi memang harus selalu diperhatikan apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan memang harus dapat kita pertanggungjawabkan. Dalam artian sebelum kita mengeluarkan atau mengeluarkan statement apapun, memang kita harus punya sebuah riset ataupun pengetahuan sehingga nanti ketika memang pendapat kita itu tidak dapat diterima, kita bisa berargumen, kita sudah memiliki data yang akan kita sampaikan, seperti itu, Mas. Apakah saya boleh lanjut pertanyaannya? Silahkan. Sama kayak tadi sebenarnya yang ibu yang tadi ini, bahwa kan tadi ibu bilang ketika ini kata-kata dari Panji Pragiwaksono bilang bahwa saya lupa. Dia bilang media itu memberikan berita tentang kayak contoh kayak pemerkosaan, ada maling, jambret dan segala macamnya. Itu kan media yang ngebentuk tersebut. Ketika kita berpendapat, apakah gimana ya jelasinnya? Apakah itu bisa dikomentari? Dalam arti gini, yang ibu tadi sampaikan kan media memberikan gimana sih jelasin itu susah juga. Intinya media itu memberikan kasus atau pokoknya intinya kasus contoh jambret dan segala macam, kasus-kasus yang negatif lah. Nah itu, tapi kita tidak diperbolehkan untuk berpendapat juga gitu loh. Saya juga susah juga jelasinnya. Tadi otak ini sorry. Jadi seperti itu sih. Nah, apakah itu boleh diperdebatkan juga? Gitu. Ini tadi namanya siapa, Ridho ya? Iya, saya Ridho Ditya Putra. Ya, coba saya bantu formulasikan pelan-pelan. Jadi gini, misalnya gini, ada sebuah media menulis berita yang katakanlah bias. Jadi ada orang diperkosa, perempuan diperkosa. Nah, media bilangnya adalah seorang perempuan yang berpakaian seksi digagahi seorang pemuda. Misalnya gitu. Nah, yang pasti adalah media itu tidak bisa dipolisikan. Penulis berita itu tidak bisa dipolisikan. Tapi penulis berita itu, media itu, dia punya tanggung jawab publik, dia punya resiko untuk dipertanyakan, dikritik di tengah masyarakat yang semakin terbangun kesadarannya. Di masa lalu, ketika kita menulis berita pemerkosaan dengan bilang bahwa seorang perempuan berpakaian seksi digagahi seorang pemuda, nggak ada masalah. Karena masyarakat kita belum terbangun kesadarannya. Sekarang, jangan harap, pasti masalah.
pasti akan ada yang mencaci, pasti akan ada yang protes, pasti akan ada yang nulis surat terbuka ke redaksinya, pasti ada yang bilang mempermalukan penulisnya. Itu bagian dari resiko. Nah, dan saya di sini menempatkan media ketika berhadapan dengan masyarakat, media punya power. Media adalah bagian dari power. Jadi sudah selayaknya masyarakat marah pada media. Sudah selayaknya masyarakat mempermalukan si media yang menulis dengan tidak memiliki sensitivitas terhadap korban pemerkosaan, yang tidak memiliki sensitivitas dan empati pada korban, pada keadilan, pada ketidakadilan, pada kemanusiaan. Nah, yang pasti tidak akan ada campur tangan polisi. Dan beruntungnya kita berada dalam situasi Indonesia sekarang, khususnya untuk para pekerja pers, pers itu dilindungi oleh undang-undang pers. Jadi kalau misalnya media, wartawan yang medianya jelas punya izin pers, terdaftar sebagai Dewan Pers, kita tidak bisa melaporkan apapun, tidak bisa memproses hukum sebelum ke Dewan Pers. Nah, ini privilege yang dimiliki media. Ini privilege yang dimiliki pers sehingga ada pelindungnya. Kita nggak akan serta-merta membawa kayak zaman dulu misalnya wartawan dipenjarakan karena beritanya nggak ada sekarang. Udah ada undang-undang pers yang melindungi. Tapi kalau itu terjadi ke masyarakat, nggak ada undang-undang yang melindungi kita. Kita bisa pakai pasal penghinaan pada kepala negara, kita bisa kena undang-undang pornografi, kita bisa kena undang-undang blasphemy. Nah, pers untungnya terlindungi. Tapi yang tidak bisa kita bendung adalah diskusi publiknya, diskursus publiknya. Kritik dari masyarakat, hujatan, protes, itu adalah bagian dari kontestasi gagasan. Dan kita harus terbiasa dengan itu. Gitu. Ya. Kalau orang yang mengkritik oleh medianya Oke, dipolisikan Mbak gimana Winda. tuh, Mbak? Gimana, BKL? Ya kan bisa kan, tiba-tiba ya gitu ya. Ini kan terjadi kasusnya pernah di salah satu penerbangan kan ada tuh Mbak, dia memvideokan gitu ya. Wah, ini kok lucu banget nih gitu kan, menu di penerbangan gitu. Nah, terus si maskapai penerbangannya mempolisikan si orang itu gitu ya. Kan bisa terjadi tuh. Malah medianya yang bisa mempolisikan orang-orang yang mengkritik tadi misalnya judul-judul berita itu kita kan kritik ya, dan kritik kadang-kadang disampaikan dengan keras, dengan pedas gitu. Malah Ya. jadi medianya yang bisa punya power untuk Iya, tapi dalam kasus bentar, kamu memberi contoh, ini menarik, kamu memberi contoh orang yang bikin video menu di pesawat. Itu kan dia bukan wartawan kan? Dia kan penumpang, dia penumpang biasa, lalu dia memviralkan di media sosial kan? Nah, terus yang melaporkan maskapainya kan itu? Nggak, ya maksudku, andai logika itu kita pakai di media, malah media sekarang jadi punya kekuatan tuh untuk istilahnya, kalau dia pun pakai tadi ya, judul-judul yang tadi tuh Mbak, misalnya dia punya yang seperti itu, dia malah jadi punya kekuatan untuk menghajar ya pengkritik media tersebut gitu. Saat ini malah posisi dia jadi lebih kuat gitu. Beda sama dulu ya, beda sama dulu yang power ya. Jadi kita bicara sesuatu harus selalu pada konteksnya. Ketika kita menempatkan media berhadapan dengan kekuasaan, kita tahu bahwa di sini kita mengharapkan media sebagai penyambung suara rakyat. Tapi ketika media berhadapan dengan individu, kita tahu siapa yang megang powernya. Ya si media. Dia punya power kapital, dia punya power infrastruktur informasi, infrastruktur saluran. Jadi kita harus bisa melihat kontestasi powernya itu gimana gitu. Betul tuh. Setuju. Ya. Oke, Mbak Oki sama Mas Mikal tahan dulu, kita kasih jawaban untuk Mbak Winda sendiri. Bagaimana Mbak tanggapannya? Halo Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Halo Mbak Winda.
Halo Mbak Winda. Menghilang Apakah bisa dia, menjawab, dia Mbak? left the meeting. Mungkin tadi, ya. Ya, biasa sih. Emang kamu di mana, Karis? Dia bukannya Purwokerto ya, Mbak? Karis Oh, Purwokerto. kita dua sinyal. Oke. Iya. Mohon maaf juga sinyal saya juga. Iya, saya udah biasa ngisi webinar sama banyak orang, jadi saya tahu problem ketimpangan infrastruktur internet itu nyata, Mikael. Kamu di Iya, Jakarta betul. kan? Kamu di Ya, Jakarta. aku Jakarta. Nggak ada masalah kamu. Mbak Oki di Singapura nih? Di Singapura. Lagi. Wah, semangat Mbak buat ininya. Iya. Nggak ini ya? Oh, jadi memang tetap masuk di sana, Mbak ya? Bukannya Justru aku nggak bisa pulang. Justru aku nggak bisa pulang. Iya, terjebak di sini. Terjebak di situ ya? Maaf ya teman-teman, tadi left masuk. Oh iya. Nggak tahu ini tiba-tiba kok nge-lag terus kayak keluar gitu. Sinyal apa ya? Iya, tiba-tiba keluar tuh Mbak. Oke, Mbak Winda, boleh dijawab dulu Iya. tanggapan dari Mas Rido tadi? Iya, tadi Ya, udah mungkin dengerin juga. Dari Mas Mikael dan juga Mbak Oki. Ya, memang Mbak Winda, ini memang banyak orang-orang hebat. Ini saya baru senang banget bisa gabung, ketemu secara online dulu ini Mbak Oki sama Mas Mikael. Semoga besok bisa ketemu beneran. Banyak belajar juga. Habis pandemi bisa lah kita. Insya Allah. Setuju kalau memang media itu kita sebagai jembatan antara masyarakat dan juga pemegang kekuasaan, di mana memang kita harus tekankan lagi, memang media itu memang punya hak-hak atau memang punya sebuah kekuatan untuk menyuarakan suara rakyat di media. Dalam artian memang kita punya hak-hak semacam etika. Kita memiliki sebuah etika penyiaran di mana apa saja hal-hal yang memang bisa kita untuk siarkan atau bisa kita posting di media kita, ataupun hal-hal yang memang tidak bisa kita siarkan. Misalnya di TV, tadi Mbak Oki juga mencontohkan bahwa memang pemerkosaan atau sebuah kasus pembunuhan atau bisa dibilang memang itu kasus bunuh diri, gantung diri, itu memang kita tidak bisa siarkan untuk gambarnya ketika di televisi. Itu memang kita memiliki etika atau undang-undang penyiaran seperti itu. Tapi berbicara mengenai seperti apa peran media saat ini, memang kita tidak bisa katakan yang media ini sepenuhnya menyuarakan suara rakyat. Itu kita tidak bisa bilang seperti itu nih, sepertinya yang saya alami selama ini gitu. Memang di oknum-oknum tertentu, mungkin si wartawan, kita bisa bilang wartawan ini punya bilangnya secara kasarnya punya semacam kenalan ataupun mungkin punya kerjasama dengan oknum pemerintah tertentu, sehingga itu memihak gitu. Jadi memihak ke yang memiliki kekuasaan ataupun di pemerintahan tersebut. Jadi tidak sepenuhnya memang kita suara rakyat yang di posting atau disuarakan, tapi memang ada hal-hal tertentu terkadang terjadi seperti itu, namun tidak banyak gitu sih. Gimana Mbak Oki, Mas Mikael? Iya. Betul ya? Betul, Oke, betul. Mbak Betul yang disampaikan Winda itu betul. Ya, jadi yang disampaikan Winda ya tadi itu betul. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian dilempar kembali ke kita. Loh, kalau kita tahu media itu ternyata nggak kayak gitu, terus gimana dong? Aduh, gimana nih? Kita kayak lalu kita stres, putus asa. Enggak. Ini justru sebuah realita yang sedang dipaparkan pada kita, yang sedang disodorkan pada kita. Nah, yang ajakannya adalah agar kita bisa berpikir kritis. Ajakannya agar kita bisa mandiri dalam merespon apapun informasi yang kita dengar, kita tonton dari sumber manapun. Dari sumber TVRI, dari sumber TV One, dari sumber ILC. Kita tahu ILC pun kadang ketika kita kritis, kita tahu, wah ini lagi nggak bener nih Bang Karni nih. Oh ini lagi, kenapa nih begini ya? Oh kok posisinya lagi begini? Jadi kritis artinya memberi kesempatan pada diri kita
untuk mengolah apapun itu, memverifikasi, mencocokkan, dan mengassessment, menganalisis dengan fakta yang kita sudah miliki, pengetahuan yang sudah kita miliki, pendapat yang sudah kita punya. Jadi dibandingkan, itu adalah kunci dari berpikir kritis. Di sini ada Mikhail Gorbachev. Saya tahu, saya temenan semua sama anak PSI, tapi di sini kemudian kita tahu, oh Mikhail kayak gini pendapatnya ya. Oh itu mungkin juga dipengaruhi oleh posisi dia di PSI, dipengaruhi ini, itu biasa, itu cara berpikir kritis itu kayak gitu. Jadi kita selalu skeptis, tapi kita siap menerima kebenaran, kita siap menerima pendapat yang berbeda, dan kita selalu membuka diri kita pada beragam perspektif. Itu kuncinya. Gitu. Ya, aku setuju tuh. Satu yang masih aku suka ya dari media ya keberpihakan gitu ya. Bahkan satu isu pun bisa kita tulis secara positif, bisa kita tulis secara negatif, atau bisa kita tulis netral. Nah, cuma yang aku suka dari media adalah pada saat dia bisa menjaga sudut pandang itu. Jadi melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, dari pro and con misalnya, kalau itu bisa dipaparkan, itu media itu masih meskipun mungkin pro and con-nya 80-20 gitu ya, itu menurutku masih oke tuh. Masih ini Mbak Winda, aku masih menghargai kawan-kawan media karena oke lah, misalnya dia terpengaruh ya, nggak bebas nilai gitu. Dia juga sebenarnya juga punya kedekatan bahkan, tadi Mbak Winda bilang. Tapi tetap dijaga tuh, ada sistem di media yang akan tetap menjaga itu. Ada redaktur yang akan tetap menjaga ya, kalaupun kita setuju dengan kelompok A misalnya, kelompok A kita beritakan 80%, tapi masih ada slot 20% bagi kelompok B gitu ya, yang bersilang pendapat dengan si kelompok A. Dari sisi itu aku masih oke. Namun kalau misalnya ada media yang ya bisa aku bilang abal-abal, kalau misalnya dia hanya kelompok A aja yang diberitain, wah ini ada yang aneh nih gitu. Kalau misalnya kayak gitu, dari sudut pandang A doang nih gitu. Nah, aku suka media yang masih ya meskipun 80-20 menurutku masih oke gitu. Masih oke lah, masih berimbang. Gitu mungkin. Oke, Mas Mikhail, terima kasih. Mas Mikhail, jawabannya Mbak Oki, terima kasih Mbak Winda. Apakah ada lagi pertanyaan dari peserta? Udah cukup ya kayaknya ya, udah jelas. Kalau tidak, Oke, terakhir untuk bicara dari saya sendiri, menanggapi kasus Pak Mahfud dengan Pak Ridwan Kamil, menurut ketiga pembicara ini bagaimana? Sehingga menjadi polemik di tengah masyarakat. Untuk Mas Mikhail dulu, tanggapan sebagai politisi, karena ini kan pendapat dari Pak Mahfud dan juga pendapat dari Pak Ridwan Kamil. Nah, ini masalahnya belum baca nih gue nih. Baru ini ya? Baru ini. Nah, kan kayaknya terlalu update nih, Karis nih. Yang dari tadi pas dia ngomong ketawa cuma Mbak Oki doang. Yang ngerti cuma Mbak Oki kayaknya. Aku belum denger tuh. Kalau Pak RK dipanggil, aku udah denger ya. Ada lihat beberapa gitu lalu didampingi gitu. Tapi kalau dengan Prof Mahfud aku belum lihat tuh ininya perdebatan. Tentang cuitan Pak Mahfud yang kemarin, karena Ridwan Kamil nanggapin bahwa cuitan Pak Mahfud sendiri di dalam media sendiri, dia mengatakan bahwa mana mungkin kelompok FPI sendiri bisa datang ke ke bandara dengan segitu banyaknya, sehingga ketika pernyataan Pak Mahfud MD itu viral di media, sehingga Pak mengeluarkan pendapat bahwa Pak Mahfud MD harus mengklarifikasi pendapatnya. Jadi membuat mungkin polemik di tengah masyarakat sendiri, seperti itu. Karena sudah menjadi polemik juga sih Mas di tengah masyarakat, karena juga di media sudah disampaikan, dan Pak Ridwan Kamil meminta kepada aparat untuk memeriksa tanggapan dari Pak Mahfud MD sendiri. Itu bagaimana Mas? Ya selama itu ada di sosial media sih kita seru aja, tontonin aja Mas Karis. Dengan dengan background kita masing-masing ya. Mana yang ya itu tadi. Kenapa? Menurut Mas sendiri sebagai politisi nih, bagaimana tanggapan Mas sendiri tentang Pak Ridwan Kamil dan Pak Mahfud MD di dalam menyampaikan pendapatnya? Apakah mereka
membuat polemik di tengah masyarakat, atau mungkin ada tanggapan lain menurut Mas Mikael sendiri? Kalau aku sih suka tuh ya. Ya itu tadi kayak Mbak Uki bilang gitu ya. Ya istilahnya kalau kita apa Mbak, kalau kita diskusi tuh jangan bawa orang tua gitu ya. Kalau zaman sekolah dulu gitu ya. Kalau berantem jangan bawa orang tua gitu ya. Kalau kita diskusi jangan bawa apa? Jangan bawa aparat lah gitu kan. Jadi diskursus publik itu akan membuat yaitu tadi literasi di apa di publik kita oke gitu ya. Memang sistem pendidikan kita kan juga satu arah yang membuat kita nggak biasa berpikir kritis. Kita biasa dicekokin gitu ya. Jadi kita nggak terbiasa untuk berpikir kritis. Tapi diskursus di masyarakat ini harusnya apalagi dilakukan oleh orang-orang yang ya tadi ya Prof. Mahfud yang kita tahu apa namanya dia punya kompetensi di bidang tertentu, Pak Ridwan Kamil juga teknokrat yang dia punya kompetensi di bidang tertentu gitu ya. Pada saat mereka berselisih paham atau apa gitu, kita bisa nontonin lalu mengunyah sendiri informasi-informasi itu dan yaitu melihat mana yang apa ya tentu mana preferensi kita nih. Kalau tadi Mbak Winda bilangnya keberpihakan, keberpihakan kita setuju yang mana, kita ini yang mana, mana yang apa, yaitu saya sih mengajak teman-teman, maksudnya publik gitu, untuk melihat itu sebagai, ya itulah demokrasi tuh. Ada dua orang bisa berselisih paham gitu ya, lalu kita data-data yang mereka tawarkan, apa ide-ide yang mereka berikan di publik itu kita uji gitu loh, kita uji lalu kita lihat, uji dengan kritis ya, dengan pisau analitis yang kritis gitu. Jadi kita lihat oh mana ya yang saya lebih nyaman, saya lebih suka gitu. Berbeda bagi saya oke sih, apalagi Indonesia ya. Indonesia ini dari apa dari segi ekosistem udah berbeda, kita punya suku berbeda, bahasa berbeda, jenis makanan pun udah banyak banget gitu. Kalau kita berharap akan ada kesamaan, maksudnya pendapat gitu dari latar belakang yang berbeda ini kayaknya agak apa ya, agak halu. Jadi memang perbedaan itu menurutku oke dan perlu disikapi dengan dewasa juga bahwa ya berbeda is oke gitu. Tadi ya agree to disagree gitu dalam beberapa hal, kecuali yang tadi Mbak Uki bilang tuh kalau the truth itu ada, artinya yang satu kan hanya berbicara hoax, bukan kebenaran. Aku sih mengajak masyarakat lebih seru dalam mengunyah ini dan jangan baper. Jangan bawa perasaan kalau misalnya melihat perdebatan-perdebatan seperti itu. Gitu sih Mas Karis. Oke, Mbak Oki, bagaimana Mbak Oki tanggapannya? Saya malah bingung dengan pertanyaanmu, Karis. Nggak ada masalah itu dengan Ridwan Kamil dan Mahfud MD yang saling berdebat, saling no mention di Twitter, tapi kemudian Ridwan Kamil mau mention langsung. Justru ini yang kalau saya tuh justru ini yang saya harapkan dari pejabat publik. Langsung jelas aja deh apa yang mau kalau memang ada yang dirasa tidak benar dari sesama pejabat lain, langsung aja katakan. Itu yang justru membuat birokrasi kita lebih sehat. Jangan sampai semuanya yang salah-salah itu disembunyikan, saling menyembunyikan satu sama lain, yang penting semua tampak baik-baik aja, itu justru yang berbahaya buat kita. Tapi ketika ada Ridwan Kamil yang berani bicara terbuka kayak gitu, lalu kemudian Mahfud MD ternyata mau merespon, nah berarti sehat kita sebagai sebuah bangsa. Sendiri melihat ini? Sebenarnya tidak ada masalah. Karena media sangat ya, sebenarnya tidak ada masalah ketika dua pihak ini menyatakan argumennya di media sosial maupun langsung. Asalkan memang tadi yang sudah dikatakan Mbak Oki dan juga Mas Mikael, kita harus pandai-pandai untuk dapat mengolah informasi yang dari sumber. Jadi kita tidak boleh kita dapat informasi dari Twitter aja, nggak bisa. Kita harus juga mencari informasi di media lain juga gitu, sehingga kita itu memiliki sebuah pandangan dan juga kita memiliki sebuah pikiran bahwa memang kita tidak hanya tertuju pada satu media, kita tidak memiliki hanya satu informasi, kan atau bisa saja informasi itu memihak atau seperti apa. Nah itu pandai-pandai kita untuk kita dapat menyimpulkan sebuah kasus ini memang sebenarnya ada apa gitu.
Tapi sebenarnya tidak ada masalah ketika memang itu tidak sampai menyalahi memang aturan, ketika tidak menyinggung dan juga lain sebagainya, tidak ada masalah sih untuk mau mereka berdebat langsung, mau mereka berdebat lewat media sosial, tidak ada masalah. Mbak Winda, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga buat Mbak Oki yang sudah menyampaikan jawaban dan juga Mas Mikael. Terima kasih untuk ketiga pembicara dan mohon maaf bila ada kekurangan selama acara berlangsung dan mudah-mudahan masyarakat sendiri dapat teredukasi dengan seminar kali ini supaya mereka bisa membedakan mana menyampaikan pendapat yang baik, bagaimana menyampaikan pendapat yang kurang baik kepada orang lain seperti itu. Nah, untuk terakhir untuk acara kali ini kita akan melakukan sesi foto. Buat para peserta boleh menghidupkan kamera karena nanti akan saya foto dari sini dan juga ini juga seminar terakhir di bulan ini dan di tahun ini dan di tahun depan ada seminar lagi di tanggal 9 Januari 2021. Oke, bagi para peserta bisa menghidupkan kamera sebelumnya supaya saya bisa foto langsung. Ini sesi fotonya ada 3 kali ya, teman-teman dan para pembicara. Oke, sebelumnya kita bisa mulai dulu sekali. Oke, 1, 2, 3. Oke, 2 kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih buat semuanya. Dan terima kasih Mas Karis sudah diundang. Dan juga jangan lupa tetap patuhi protokol Mas Mikael, Mbak Oki, semoga lain kali. Terima kasih Mbak Winda. Buat semuanya. Sehat selalu. Ya, sehat selalu ya. Mbak Oki juga sehat selalu. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mikael, Oki, Mbak Winda. Ya.